Warahmatullahi wabarakatuh ya. Kami hari ini keluar untuk syiar atau dakwah mensiarkan program 3i, karena program 3i sangat membantu untuk masyarakat, dijadikan solusi atau jalan keluar untuk melaksanakan kewajiban sebagai manusia tentunya ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha ila rabbi siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiradi wala bisami wa huwas samiul alim. La haula wala quwata illa billah. Semoga ya perjalanan kami dan syiar kami diberkahkan selamatkan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semua, yuk kita sama-sama berjalan. Oke teman-teman, kita panasin dulu si hitamnya ya, supaya perjalanannya lancar. Alhamdulillah teman-teman sudah nyampe di TKP ya, Cirata. Di sini bandar ikan semua, ini pariwisata bendungan Cirata. Mana orang yang menjemput kita itu? Pak Duloh Pak Saipullah ya. Pak Saipullah akan menjemput ke lokasi untuk acara ya teman-teman semua. Kita doakan, kita doanya agar lancar, segala hajat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyariat menjalankan apa yang harus kita jalankan dalam kehidupan, karena segala kehidupan itu perlu dengan diperjuangkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kita ikhlas. Demikian teman-teman semua, selamat untuk menonton nanti ya di YouTube kami, Ki Gusti Channel. Oke, terima kasih. Dari mana? Oh, Kang Di Luhur. saya pun ngejemput nih teman-teman semua. Oke, siap. Aduh, damang Kang. Alhamdulillah. Dari Luhur. Berarti kalau Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kang dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anu mana Allah Subhanahu wa taala parantos maparinna nikmat ka urang sadayana hingga urang sadaya sempat hari dina ieu haflah. Mugia Allah tiasa ngamuliakeun kana ieu. Shalawat sinarang salam mugia urang limpah curah ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hilat kepala keluargina, kepala sahabatna, yang tepat tapi kita dihi sampai ka urang sadayana anu masih keneh tumut dan taat karena risalah mantana malah mandar. Urang sadayana kesempatan munajat ngaduan ka Allah Subhanahu wa taala segala hajat anu dicita-citain urang terlaksana dan dikabul ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Langit dipayung haturkeun nuhun ka pangarsa Bapak Saipullah parantos belum aktif ibados sareng ka rekan-rekan. Alhamdulillah kuring rasa bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala parantos biasa silaturahim ka bapak-bapak waris sadana di dieu. Lajengan haturkeun ka ibu-ibu ge bapak-bapak anu parantos terumpaheun ka ieu tempat asar atas dasar pangulemna Bapak Saipul ya ieu haflah anu mudah-mudahan haflah ieu dijadikan saksi urang sadayana urang tiasa kempel deui ka di akhirat. Amin. Amin. Sim kuring bade kenalkeun terlebih dahulu tim akan abdi bisa daya dari
dari lembaga keuangan Bapak Ibu. Lembaga Keuangan Sentral Asia Raya anu berpusat di Jakarta. Kantor pusatnya aya 3 gedung di Jakarta. Di Selipi, di Gerlong, sekarang di Selipi. Kantor pusatnya teh alhamdulillah beberapa tingkat, aya anu 50 tingkat, aya anu 50 tingkat dan 100 tingkat. Eta hak milik perusahaan lembaga keuangan. Yang di Bandung alhamdulillah kantor cabang. Jadi sadayana Sabang sampai Merauke di Indonesia 100 aya. Nah, maksudna sekarang tujuan abi-abi sadaya sumping ka dieu teh hoyong berbagi. Hoyong berbagi dasar Kang Saepul aya di lembaga ieu, aya di lembaga keuangan hoyong berbagi di saeurna teh ka wargi-wargi abi nu aya di dieu. Maksudna sinareng tujuan teh abi sosialisasi atana silaturahim ka bapak-bapak wargi sadaya nu aya di dieu. Alhamdulillah ya. Parantos dihirodahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Abi-abi sadaya tim biasa kempal di dieu. Nu kaduana pangenten perkawis berbagi ieu nya alhamdulillah oge. Disalami kantor aya lembaga keuangan ieu teh alhamdulillah tim kuring parantos ngaraoskeun nya kirang langkung pangenten 4 tahun setengah berkiprah memperluas memperlebar di lembaga keuangan ieu alhamdulillah aya karaos. Margina sim kuring mah di awal sebelum aya di lembaga keuangan itu naonnya istilahnya biasa-biasa saja gitu. Akhirnya kita acan luar biasa, mung aya karawosna. Di awal saat lebat kadia sim kuring biasa milari pasieun sabenerna mah sahuap mah di pasar induk caringin. Icaran naon? Icaran pulsa. Ngecerkeun pulsa. Sareng ojek online. Nah, sim kuring nya. Eta can ngenalkeun nya sim kuring wasta Kang Aji Agus. Mereka dia apa berkah biasa dipanggilna. Dia pun bojo. Derekan sami tim. Jadi kemana-mana teh kieu we gitu nya. Kerja sama. Salami dicaringin, tapi masih orang Tasik. Orang Tasik berkiprah kacaringin, hoyong milarian lebih gitu nya. Rezeki teh panginten ku Allah teh acan dirodakeun waktos harita mung tiasa bertahan hidup dicaringin. Nah, tahun 2014 alhamdulillah dikenalkeun sareng lembaga keuangan ieu. Wabi teras digeluti, teras dijalankan ya alhamdulillah bersyukur. Orang lemur abdi mah cenah si Aji teh pesugihan di mana? Pesugihan karena naon? Dagang pulsa bisa kabeli mobil, bisa nyeun imah di Bandung, bisa ongkos lunas ka Mekah ibadah haji cenah. Gawe naon di Bandung teh kan itu. Nyara deus nama orang lemur. Tapi alhamdulillah kalau abdinya bersyukur walaupun di carioskeun orang lemur bios gitu nya. Dia makan ke batu ngajak pangeran dosanya mun eta sama abdi. Nah, salami 4 tahun setelahnya alhamdulillah bahkan ieu oge tah abah berkah tadi nasok mangulan naonnya bongkar muat di pasar induk Caringin ku abdi ditarik ka dieu bah ting teh hoyong rubah ke ekonomi hoyong cenah sok ting pengiringan ka abdi. Nah, napi berpikir, wah, kita berpikirnya luar biasa, dibulak, dibalik, dibaliknya. Akhirnya memutuskan, oh iya ya, jaringan. Nah, akhirnya alhamdulillah dari Nah, di lembaga keuangan itu, seupamina masyarakat, atanapi dianggap nasabah lah gitunya, nasabah. Seupamina di lebat iya, insya Allah, makana abdi justru 100% hoyong di lembaga keuangan ieu teh sambil dibagikan di masyarakat. Karena apa? Karena lembaga keuangan ieu teh aya bakal ngajamin ka urang Pak. Ngajamin aya 3 perkara anu dijaminkeun ka masyarakat khususnya anu bergabung atanapi nyata nasabah di lembaga keuangan ieu. Akan tetapi saya hanya seorang tukang panggul di pasar induk Caringin. Akan tetapi yang menjadi keyakinan saya menjadi seorang kuli panggul bukanlah harapan dan cita-cita saya.
Hanya ketika saat itu belum ada pilihan untuk saya bisa dapat memilih, maka saya hanya mensyukuri keberadaannya. Dan luar biasanya 2 tahun yang lalu beliau datang ke lapak saya, beliau berbicara sekilas. Saat itu malamnya kami diundang ke lokasi hingga akhirnya kami diskusi, dan disitulah saya memutuskan join. Kenapa? Alasan kenapa seorang saya mau join di program ini Bapak Ibu sangat sederhana. Sementara saya akan sampaikan apa nama perusahaannya, yaitu PT Sentral Asia Raya. Sentral Asia Raya ini Bapak Ibu dilahirkan sejak tahun 1975. Tepat pada tanggal 30 di bulan April. Jujur saya pribadi belum ada. Kenapa? Karena saya lahir tahun 80. Jadi genap usia saya sekarang 42 tahun. Ya. Nah, luar biasanya dari 1975 hingga kemarin 2014, perusahaan ini hanya dapat bekerja sama dengan para konglomerasi ke atas atau konglomerat ke atas. Maknanya sederhana, Sentral Asia Raya ini bekerja sama dengan para investor Bapak Ibu. Jadi Sentral Asia Raya bekerja dengan para investor kelas kakap. Di mana bentuk kerjasamanya adalah uang para investor ini dikelolakan di sebuah kerajaan milik Salim Group. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, karena Salim Group ini adalah pendiri Bank BCA juga. Ya. Tuh. Nah, Salim Group ini memiliki beberapa perusahaan, kurang lebih perusahaan yang dimilikinya kurang lebih ada di angka 1.500 perusahaan. Pemiliknya saya perkenalkan, namanya Bapak Antoni Salim. Beliau dinobatkan orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Bapak Ibu boleh cek di Google siapa Bapak Antoni Salim. Bapak Antoni Salim adalah pemilik perusahaan yang pertama Indofood. Nah, jika kita udah bercerita Indofood, pasti kita tahu Bu ya. Iya. Karena Indominya demen. Saya yakin di sini pun ada Indomie Bu ya. Iya. Nanti urusan belakang Bu ya itu. Ya. Ada Indomie, ada kecapnya, ada sausnya, pokoknya beragam lah. Saya tahu persis bahwasanya dari satu produk Indofood saja perusahaannya begitu luar biasa, dan produknya sangat banyak banget. Produk yang sangat sederhana, di mana kita lapar bisa jadi kenyang, sampai kenyang kita bisa lapar lagi. Indofood ini bisa mengcover urusan perut kita. Nah, artinya apa? Uang para investor ini dikelolakan di perusahaan ini Bapak Ibu. Salah satunya. Yang kedua, ada juga Indofood. Mohon maaf, ada juga Indosemen. Ya. Selanjutnya ada juga Indomobil. Selanjutnya ada juga Unilever. Bahkan yang sering kita temui di sini ada Indomart. Indomart selalu kita lihat dimanapun berada, betul? Tiap pelosok. Betul Bu ya? Nah, bagaimana bentuk bagi hasilnya? Adanya sebuah kerjasama pasti ada segi keuntungan. Nah, keuntungannya adalah pembagian secara sifat di sini mudharabah, artinya bagi hasil. Angka yang diberikan adalah di antaranya ada angka 6%. 14% hingga 20% per tahun Bapak Ibu. Jadi uang para investor ini dikelolakan, inilah bagi hasilnya. Dan dengan kejadian ini terbukti sudah ya dari 1975 sampai 2014 yang kaya makin kaya, yang kaya tanpa kerja tetapi bisa merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Sederhana. Beliau bukan bekerja akan tetapi uangnya yang dipekerjakan. Bisa dipahami Bu ya? Bapak-bapak bisa dipahami ya? Nah, artinya para investor ini mempekerjakan uangnya. Sedangkan ketika banyakkan di lapangan sana kan mereka bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, bedanya seperti itu. Lantas, fungsi dan tujuan ini ke kita kenapa atau bagaimana? Ini Bapak Ibu. Dari 2014, Sentral Asia Raya membukakan sebuah pintu untuk dapat kita masuk ke dalamnya. Jadi, Sentral Asia Raya membukakan pintu masuk dengan nama yaitu 3i. Net Sentral Asia Raya. 3i Network ini, ya, jika boleh saya paparkan secara bahasa sononya itu 3i, diantaranya insurance, investment, dan income. Akan tetapi saya akan coba menyederhanakan kalimat ini. Yang pertama, dengan konteks 3i ini Bapak Ibu, kita akan ditawarkan yang namanya, yang pertama, dana pensiun. Ketika seorang saya dikenalkan dengan program ini, ditawarkan dana pensiun, saya berpikir, benar kata Pak Haji tadi, SD saya harus lulus. Memang jika SD saya lulus jujur aja. SMP saya harus lulus. SMA harus lulus, kuliah minimal 4 tahun.
Maka 16 tahun saya harus berpendidikan. Betul? Setelah itu katakan saya berdoa kepada Ilahi dan melamar kerja. Katakanlah nasib saya bagus, masuk ke tempat kerja di mana pekerjaan ini pekerjaan bukan swasta ya, tetapi pegawai negeri katakan. Masa bakti saya melakukan kisaran 35 sampai 40 tahun. Barulah ketika saya pensiun baru boleh bercerita tentang soal masalah dana pensiun. Berapa dana pensiunnya yang di sana? Mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena saya seperti saya sampaikan tadi, saya bukan pegawai negeri. Akan tetapi saya dapat menguraikan kalimat di program ini. Dana pensiun yang ditawarkan sama perusahaan kisaran angka 500.000 setiap hari. Ageng ngalit Bu? Ageng ibunya 500.000 sadinten Masya Allah. Iraha bah, emut judulnya masa pensiun berarti nanti. Ya, ketika Kang Ulo terus kersadenya anak mobil misalnya, betul? Seperti misalnya Pak Haji, kita semua sudah tidak mau lagi aktivitas, maka kita masih bisa jalani syariat hidup dengan adanya bekal. Yang kedua, Tria Nutuk menawarkan juga terhadap kita dana waris. Kenapa kita harus memiliki dana waris? Karena kita punya keturunan. Laras Bu, kita punya keturunan, saya mending mana menurut Bapak Ibu? Saya pergi kepada Allah, saya kembali kepada Allah, hanya meninggalkan tangisan atau meninggalkan warisan? Yang bagus yang mana? Warisan ya? Maka daripada ini saya mengambil. Ya? Tuh Bu, ya. Jadi kita di sini bisa mendapati sebuah warisan atau dapat memberikan warisan. Berapa nominalnya? Memang kecil Bu ya. Ada angka 21 juta, ada angka 42 juta, ada juga 60 juta. Dan warisan ini yang disampaikan adalah warisan terkecil. Tuh. Dan juga yang sangat luar biasa, yang sangat mampu menopang kehidupan saya hari ini, alhamdulillah, saya sangat senang dengan kalimat yang ketiga ini Bu. Dan saya hampir sepakat dulu sama Haji Agus. Beliau ini kan Haji Agus Ridwan ya, hanya akrab dipanggil Kang Aji katanya. Jika di YouTube-nya itu namanya Ki Gusti. Bapak Ibu boleh klik Ki Gusti, nanti tuh banyak video beliau dan termasuk video saya banyak banget di situ ya. Nah, yang ketiga, setiap kita ditawarkan dengan apa yang namanya gaji setiap bulan. Nah, ini Bu yang membuat saya ngeri. Jadi alhamdulillah selain kita dihadapkan dengan dana pensiun, dana waris juga kita bisa dapat gaji setiap bulan. Berapa Pak Agengna? Memang alit Bu ya. Yang pertama gaji kita hanya 500.000. Yang kedua 700.000, yang ketiga 1,5 juta. Dari angka-angka ini punten Bu, dulu juga saya bisa sih meraih hasil ini dari kuli panggul bisa. Akan tetapi saya berpikir jika saya terus memanggul mau sampai kapan, betul? Nah, setelah saya kaji secara dalam ternyata penawarannya nggak sampai sini. Ada yang sampai 3 juta, ada yang sampai 6 juta, 20 juta, 30 juta, 50 bahkan sampai 100 hingga 500 juta setiap bulan Bu. Bagi saya sih keren banget karena saya yakin dan percaya di dunia ini ya, khususnya di Indonesia Raya rasanya tidak adalah perusahaan yang berani menawarkan hal seperti ini kepada gembel seperti saya. Maka sejujurnya saya singkat saat itu mengambil keputusan dan sebelumnya saya bertanya apa syarat dan persyaratannya. Tetapi sebelum kita sampai di persyaratan, mari kita sampaikan dulu apa kewajiban kita. Ini yang diuraikan adalah hak bagi kita semua hak Bu ya. Kira-kira pantas nggak Bu ketika kita bercerita hak, kewajiban nggak dibahas, pantas nggak Bu? Nggak ya. Di mana ada kewajiban pasti ada hak yang harus diterima. Di mana ada hak yang akan diterima pasti kewajiban harus kita lakukan. Yang pertama Bu, ini muncul keunikan. Karena dulu pun saya gugup Bu ketika beliau bersentasi seperti ini. Tukang panggul penghasilan 50-70 ribu. Ditawarkan program seperti ini. Saya langsung nangkap. Caranya bagaimana Ji? Waktu itu saya bertanya. Oke. Beliau menyampaikan, Abah kan kuli panggul. Hayo atuh sisihkeun 12.000 perak sehari. Jujur saat itu saya berontak Bu. Nah berontak. Atau 70.000 kadang 50.000 dituang ku Abah, ku istri, putra tilu. Atau 70.000 cekap mau di Bandung. Ngerinya. Nah, saat itu saya agak-agak emosi, cuman saya menutup diri aja dulu, selesaikan kalimatnya. Nah, sederhananya dengan 12.000 ini, ya, anggap 12.000 kita kali 30 hari, maka akan terkumpul angka 360.000. Dari 360.000 ini Bapak Ibu, yang disetor ke perusahaan hanya 350.000 saja.
per bulan. Mari kita kali selama 12 atau 1 tahun, maka ketemu angka 4,2 juta. Yang pertama, ini 1 bulan 3,5, 1 tahunnya 4,2 juta. 4,2 jika kita kali 5 tahun, maka terkumpul dana 21 juta. Ini hitungan 5 tahun. Setelah 5 tahun tidak ada lagi menyisihkan. Nah, di sini saya agak plong. Maksudnya gimana? Dipikir-pikir saya menyekolahkan anak SD aja kan 6 tahun. Betul? Ya. Saya menyekolahkan anak SD 6 tahun, di sini hanya menyisihkan 5 tahun. Di sini masih saya rasa saya dipangmenangkan ke sistem. Jika seterusnya jujur saya emosi mungkin saat itu. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, ketika uang kita terkumpul angka tadi sebesar 21 juta, ya. Program ini akan memasukkan uang Bapak Ibu ke 2 laci. Yang pertama dia masuk ke tabungan proteksi. Selanjutnya masuk ke tabungan investasi. Jadi tabungan kita, uang kita masuk ke 2 laci. Yang pertama tabungan proteksi, kedua investasi. Dari angka 21 juta, ngambil tabungan proteksinya selama 5 tahun itu hanya 4,5 saja Bu. 4,5 juta. Maka sisa uang yang setelah dipotong ada angka 16.500.000. Ibu. Ya. Nah, yang menarik di sini ketika uang kita terkumpul selama 5 tahun ini hanya segini Bu, 16.500.000. Akan tetapi yang menarik di sini adalah ketika uang kita tadi pertama masuk angka 350.000, ini langsung dikelolakan, nggak nunggu dulu 5 tahun. Saya dipahami punya. Nah, uang kita dikelolakan, katakan ada asumsi bagi hasil 20% yang sementara ini kami rasakan. Memang pembagian hasil ini kadang besar, kadang tengah, kadang kecil. Yang lagi ramai saat ini adalah 14-20%. Jika 6% jujur kami belum pernah mengalami. Artinya perusahaannya sangat maju, sangat luar biasa. Nah, ketika misalnya ada asumsi bagi hasil di angka 20% Bapak Ibu, katakan uang 16 juta ini di usia 5 tahun terjadi, Bu ya, ini sudah di angka kurang lebih 24 juta. Saya ingin menyambung lidah kalimat beliau tadi. Saya ingin memasarkan produk ini agar apa? Agar teman saudara saya khususnya satu agama bisa berhajat menunaikan ibadah umroh minimal. Maksudnya ini, ya, dengan angka 12.000, 5 tahun angka jadi 24 juta. Anggap uangnya dicandak. Biasa atau bukan umroh? Bisa. Sekarang. Betul ya? Jadi artinya ada sebuah solusi dengan angka 12.000 kita bisa bagi siapa? Ya katakanlah bagi yang mau umroh. Karena bisa jadi tidak semua orang saat ini memprioritaskan itu masalahnya, betul ya? Nah, misal cakap nih, uang ini belum mau diambil, diamkan selama 5 tahun ke depan. Berarti 10 tahun, betul? Maka uang kita sudah di angka 58 juta. Selanjutnya 15 tahun sudah di angka kurang lebih 143 juta. Dan selanjutnya di usia 20 tahun uang sudah di angka 360 juta. Dan selanjutnya di angka 26 tahun uang sudah di angka 1 miliar. Ini yang keren sebenarnya. Dan dari sinilah akan hadir yang mana dana pensiun kita tadi. Contoh, saya ngambil simpel ya, bukan simpel ya. Contoh seseorang di sini, teteh usia berapa tahun teh? 21. Oke. Ketika kita paham memulai sistem ini, katakan usia kita di sini 21 baru memulai nih. Betul ya? Berarti ketika pas usia kita nabung selesai berarti kan usia 26, betul? 21 tambah 5 tahun mulai nabung kan gitu judulnya. Iya. Berarti usia 26. Usia 26 teteh sudah punya angka 24 juta. Berarti di usia 31 teteh sudah punya uang 58, di usia 36 sudah punya 143, di usia 41 udah punya 360 dan di usia 46 tahun teteh sudah punya uang 1 miliar. Katakan sederhananya, amin ya, amin, nggak apa-apa ya. Nah, katakan teteh di usia 46 saya sudah tidak mau lagi kerja, apapun pekerjaannya saya tidak mau, katakan, betul? Apakah masa sisa hidup kita bisa terjamin? Mari kita lihat. Ketika di usia teteh nanti ya, usia teteh pas di sini 27 masa tabungan, betul? Berarti tabungan usia teteh di sini usianya 40
Nah, berapa nilai uang yang bisa didapat? Di sini ada angka 1,2 M. Bisa dipahami? Bentar ya. Nah, 1,2 M. Sederhananya seperti ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ketika punya angka 1,2 M, katakan yang 1 miliarnya kembali lagi dikelolakan. Kutete dicandak 200 juta. Bisa dipahami teh ya? Kita ngambilnya 1 tahun, blek 200 juta. Nah, jika angka 200 juta ini kita bagi 12 bulan, maka ketemu angka kurang lebih 16 juta per bulan. 16 juta mari kita tarik, kita bagi hitungan hari 30 hari. Maka ketemu angka kurang lebih 500.000 setiap hari. Azan belum? Belum. Lagi. Oke, ya. Jadi seorang teteh bisa berhak angka 500.000 setiap hari. Kalau izin saya berhenti dulu sebentar. Yang mana, di mana setiap kita tidak semua orang panjang umur, betul? Ada pengalaman salah satu mitra saya baru nabung 1 kali atau 1 bulan, ternyata di bulan kedua meninggal. Apa hak yang bisa didapatkan? Yang menariknya di sini seperti ini, Bapak Ibu ya. Katakan contoh, ada teman kita namanya si B. B ini katakan ikut nabung juga, berapa yang 350.000. Maka dari angka 350.000 ini tetap masuk kedua tabungan, masuk kedua laci, Bu. Ya. Yang pertama masuk tabungan proteksi, yang kedua masuk tabungan investasi. Di tahun pertama, tabungan proteksinya ngambil 60%. Masuk tabungan investasinya 40%. Jika ini diuangkan, Bu, tabungan proteksinya di tahun pertama 210.000 dan 140.000 masuk tabungan investasi. Jadi jika Bapak Ibu nanti setelah daftar ya, ngecek di Mobisnya, kok ada uang saya hanya 140.000, bukannya saya nabung 350.000. Nah, ini jawabannya, Bu. Ya. Nah, paham yang kedua, ada teman kita namanya si C. C nabung sama 350. Ternyata C nabung bulan ini misal cakap, di bulan kedua beliau wafat. Yang menariknya, ketika C ini wafat, ahli waris dari C ini langsung berhak dana 21 juta. Pertanyaannya, beliau nabung baru 1 kali, meninggal dunia, kok bisa dapat 21 juta? Dari mana datang 21 jutanya? Ada pertanyaan seperti itu, Bu? Ada ya? Nah, coba akan saya uraikan. Jadi gini, Bu, setiap kita, baik itu B, baik itu saya, baik itu Pak Haji, baik semua kita nabung pasti ada potongan atau dibagi 2 sederhananya. Nah, ketika ada saudara kita yang wafat, tabungan proteksi kita yang 210.000 ini diambillah 10.000. Berarti ada sisa 200.000. Dari angka 10.000 ini kan per orang, ya. Katakanlah mitra 3i di Indonesia ini kurang lebih ada 2 juta jiwa. Ya. Simpelnya 10.000 kali 2 juta akan ketemu hasil di sini kurang lebih 20 miliar. Tiba-tiba ada saudara kita yang wafat, maka dari tabungan kumpulan masyarakat ini 20 miliar diambillah 21 juta. Artinya dari kita ke kita menuju kita, bukan uang dari perusahaan. Ibarat nama aya nu maot, pamit lembur abah kan gitu nya, aya nu maot kita dongkap. Terus ngadoaan masihan dina baskom geuning. Sami tadi dia, Bu? Sami ya. Hanya bedanya ini tersistem. Ya. Nah, jadi setiap kita ya, ketika kita berada di dalamnya, pas misal cakap di bulan berikutnya kita meninggal, maka insya Allah santunan ini akan langsung turun ke ahli waris kita. Ini bisa dilihat di buku polis kita. Saya boleh minta contoh buku polisnya? Oh, yang punya. Yang udah dibuka mana? Bukain. Boleh nggak Bapak yang punya polos? Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini buku kontrak kita, ya. Ini buku perjanjian kita, yang mana di dalam buku ini apa yang saya uraikan ini ada pembagiannya jelas ada, dan di sini sudah ditandatangani oleh Dirjen Haki, Dirjen Pajak, dan stempelnya ini, materainya ini bukan materai tempel, tetapi materai yang tidak bisa diperjualbelikan. Artinya sangat syah menurut hukum negara karena kami diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
Ya. Selanjutnya kami juga alhamdulillah setiap kami dipastikan memiliki kode agent seperti ini. Artinya ini udah bersifat kenegaraan warga Indonesia yang sangat sah dalam bidangnya sebagai agen pemasar. Apakah nanti ibu-ibu bisa dapat? Bisa. Pak Ulo juga sebentar lagi dapat, insya Allah ya, karena kami kemarin udah lulus ujian. Udah lulus Pak Ulo? Alhamdulillah ya, sangat luar biasa. Nah, sebagai perjanjian di sini ada nama Ibu Siti Ratnasari, siapa? Istri ya. Nah, istri Bapak Ulo namanya Ibu Siti Ratnasari. Di dalam bawah ini, kolom bawah ini ada yang namanya Dani Setiawan. Kita cari tahu siapa Dani Setiawan. Oh, ternyata anakku. Ketika ada apa-apa dengan Siti Ratnasari yang tadi nabungnya 350.000 juga tertera, maka ahli waris seorang anak ini berhak akan dana 21 juta. Semuanya sudah jelas di buku ini. Nanti jika mau lihat, kita selesaikan dulu ya, biar fokus dulu, boleh ya, silahkan. Nah, ini Bu, jadi setiap kita, walaupun kita baru join, asal sudah approve menurut perusahaan, dalam jangka paling lama 1 minggu, jika nggak ada kendala catatan, kita akan approve. Misal cakap si tersebut wafat, pasti akan muncul 21 juta yang ditransfer ke rekening kita sebagai keluarga. Ada pertanyaan sampai sini silahkan. Kita sharing 5 menit. Jika yang ada sharing, pertanyaan, monggo bapak-bapak silahkan. Ada? Oke, betul. Silakan Pak bertanya. Ya, Bapak, siap gerak. itu kan bentuknya asuransi ya, Pak? Betul, Pak. Asuransi. Betul. Jadi ketika kita nabung itu uang bisa dicairkan apa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Jarak jangka berapa waktu jangka? Oke, alhamdulillah pertanyaan yang bagus. Beri oplok buat Bapak ini ya, biar semangat kita ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat unik dan mewakili mungkin ibu-ibu yang ada di sini, dan alhamdulillah jawaban ini insya Allah hanya akan bisa dijawab oleh para agent 3i Network, akan bisa dijawab oleh perusahaan kami. Kenapa? Sebelumnya saya menyinggung dulu yang di sana. Yang di sana itu tidak bisa dicairkan dalam waktu dekat atau sesuai perjanjian. Yang mana banyak X di luar sana mengatakan di ditu ge teu cair, di ditu ge hese, betul? Kenapa? Sebenarnya bukan salah perusahaan itu, tetapi ketika kita disodorkan buku seperti itu tebal banget. Paham ya? Tebal banget, mangga Bu baca. Namanya oge muka salambar 2 lembar, dan kesel. Akhirnya tanda tangan, beres, betul? Ya. Ujung-ujungnya pas pencairan agak-agak susah, enggak ya susah, agak-agak susah. Akhirnya kita mengklaim bahwasanya perusahaannya jelek, padahal itu sedikit ada kelupaan dengan kita. Nah, di sini sederhananya gini, ya. Ketika kita join 350.000 izin, ya, udah nggak apa-apa buat sampel luar aja. Ketika kita nabung 350.000, ini mah katakanlah mau ngetes ya. Buku ini sudah lahir. Monggo hubungi saya. Saya akan antar ke kantor cabang terdekat. Katakan baru nabung 350, betul? Ya. Saya malah yang ngetes, bener tuh yuk omongan siapa teh, betul? Yuk saya antar. Datang ke kantor, serahkan buku ini, bawa nomor rekening, bawa fotokopi KTP, bawa kakak, kartu keluarga. Bahasanya sederhana, Bu, saya mau klaim uang yang ada di buku ini. Sama pihak kantor pasti dibantu. Hanya seperti yang saya sampaikan tadi, izin, yang akan cair itu kisaran angka 140.000. Tidak uang utuh. Kenapa? Sederhana. Dalam konteks bisnis ini, dalam konteks program ini adalah kita berbaur, merendahkan atau menyederhanakan atau memfasilitasi pribadi kita agar apa? Agar kita dapat bantuan ketika kita ada musibah. Paham? Maka dana yang 210.000 ini masuk ke tabungan proteksi. Tujuannya untuk apa? Contoh, ketika ada saudara kita wafat, dari sini diambil. Terus bagaimana jika kita wafat? Kan nabung baru 3,5, betul? Kok bisa dapat 21 juta? Kira-kira lamun orang mengharapkan 21 juta, kita ngasih pantas tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Terpantas ya. Nah, maka sifat ini bersifat keadilan. Nah, yang bisa dicarikan itu 140.000 kurang lebih. Itu seperti itu, Kak. Boleh dibuktikan, silakan. Ada lagi pertanyaan, monggo. Cukup? Siap. Seandainya kita nabung kan itu targetnya itu 5 tahun. Kita berjalan cuma 1 tahun. Siap. Terus itu keuntungan, apakah kita punya keuntungan atau gimana? Oke, alhamdulillah pertanyaan yang bagus ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika uang kita masuk ke perusahaan, tidak dulu nunggu 5 tahun. Akan tetapi langsung dikelolakan. Yang mana yang dikelolakan? Tentu yang 140. Pertanyaannya sederhana. Katakan kita ada bagi hasil 20%.
modal 140.000 bagi hasilnya 20%. Seageng-ageng lagi 140 kurang lebih di angka 240 ribuan. Paham? Berarti sudah ada bagi hasil. Dari mana bisa ngeceknya? Ada, setiap kita akan diberikan yang namanya 3i Movies. Di situ kita bisa mengecek aplikasinya. Keseluruhan kegiatan kita bisa dicek. Ada lagi? Monggo. Cukup? Ya, ya berarti yang dikelolakan itu uang kita yang 140. Betul, Pak. Yang Betul, Pak. 10 itu jaminan yang Asuransi. asuransi. Betul, kita bayar. betul. Katakanlah buat sodakoh lah Ya, gitu, seperti itu. Ada lagi Kang Bos? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada lagi Bu? Nah, sekarang jika memang bapak-bapak ibu-ibu tidak ada pertanyaan lagi, hanya si Akang yang jago ya. Saya mau ngasih pertanyaan nih ke bapak ibu ya. Jika kita dituntut nabung 350.000 per bulan selama 60 tahun, berat tuh Bu? Murah. 60 kali. Oh, 60 kali. Berarti connect ya. Yang connect beli sini doang. Ya enggak? Yang seneng ngamun. Ya enggak apa-apa ya. Kita nabung 350.000 selama 60 bulan. Kesel tuh Bu? Aya mau tak kira-kira bayangan artosna? Duka, betul? Nah, betul ya. Sekarang saya akan coba mengajak Bapak Ibu agar keluar uangnya hanya 1 kali dari kantong. Siap Bu? Jadi mengeluarkan uang tabungannya itu hanya 1 kali dari kantong. Tapi kita bisa dapat nabungnya gratis, bisa juga dapat gaji setiap bulan. Kita nanti hoyong tuh. Cik dong hoyong acung ngarajong jona abang. Maksudnya biar jelas. Nanti abah teriak-teriak ternyata nggak pada hoyong. Kan bingung. Ya. Sederhananya gini, mana lebih hemat menurut bapak-bapak ibu-ibu mengeluarkan 350.000 60 kali atau cuma 1 kali? 1 kali. Atau ngacung pamit gitu. Ngarang dijelaskan gitu maksudnya. Siap ya kalau biasa. Oke. Yuk kita bahas dengan mengucap bismillah, sangat sederhana Bu. Oke. Yang pertama sebelum saya sampai ke titik itu, saya akan coba cara daftarnya bagaimana. Betul? Yuk kita sampaikan dulu. Yang pertama Bapak Ibu, cara daftar di kita yang pertama hanya wajib memiliki KTP. Saya yakin Bapak Ibu udah punya. Ya. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, hanya membeli tiket 1 kali seumur hidup 50.000 untuk masuk tiket. Ibarat kita mau nonton bioskop, meser tiketnya saka. Tetapi 50.000 ini akan dikembalikan kepada kita berupa ID. Kenapa saya harus beli ID? Kenapa saya harus punya ID? Ya, sederhana jawabannya. Karena nama Kaneng sih yang lagi ngobrol, ya, kan ada di sini banyak di Indonesia Raya ini, betul? Ya. Tetapi kira-kira ID-nya bisa tertukar mau? Saya yakin nama Haji Agus banyak, tapi nik KTP nggak akan tertukar. Paham ya? Nah maksudnya adalah kenapa kita diberikan ID sama perusahaan? Tujuannya adalah agar kita tidak tertukar. Paham Bu ya? Selesai. Ketika ini sudah terjadi, maka kami sebagai agen akan melakukan penginputan data. Setelah data diinput akan muncul yang namanya virtual account. Dari virtual account ini, bapak-bapak, ibu-ibu boleh nabungnya melalui BCA silakan. BRI silakan. Mandiri monggo, Alfamart, Lawson, Dondot, Indomaret yang paling dekat silakan. Paling terdekat ya, sekarang udah semarak di mana-mana ya. Nah ini Di lembur. boleh ke BRI Link boleh. Riling tiap Iya, RW betul, Bu. sekarang mah ada. Itu berarti kan dekat Bu ya, Ya kan? nggak usah pakai gojek-gojekan. Nah, berarti kita nabungnya itu secara pribadi. Tugas kami hanya membantu Bapak Ibu sampai terdaftar. Setelah terdaftar monggo nabung pribadi. Nah, terus bagaimana Bah caranya kita berbisnis? Sederhana. Bagaimana caranya kita berbisnis di sini Bapak Ibu? Yuk kita lihat. Tadi kita membeli ID kan 50.000. Ya. Katakan tambah di nabung pertama ini 350.000, betul? Iya. Maka terkumpul dana di sini 400.000. Nah, mindsetnya, mari kita ganti aja cara berpikir kita notabene nabung jadi bisnis gitu Bu. Contohnya gimana? Sederhana. Ketika seseorang menciptakan bisnis, apapun bisnisnya kan pasti harus dikerjakan, laras. Nah, hanya mengerjakan di program kita ini sederhana Bu. Saya biar tulis di sini aja ya. Ya. Nih, cara kita bermain bisnisnya sangat sederhana Bu. Yang pertama, kita hanya dituntut sama sistem ini melakukan silaturahim.
Bu, ngiring tengiring, Pak, ngiring tengiring di program iya. Ai silaturahim sering tuh. Ya Allah ya. Yang kedua dalam silaturahim pasti ada sebuah obrolan, maka tugas yang kedua hanya ngobrol. Sederhana. Yuk orang silaturahim, yuk ketemu jalma, orang ngobrol. Tependak jalma, tau ngobrol. Terus sih. Iya. Silaturahim ada orang ngobrol, nggak ada orang mah jangan dulu. Tapi Paulo mah ayat-ayat kecicing, menang, Paulo mah luar biasa ya. Nah nih, terus bagaimana sih kita yang harus diobrolkan bah sederhana. Sistem ini mengajarkan terhadap kita. Cukup Bapak Ibu sampaikan, alhamdulillah lur, abdi mah ayeuna hiji hayu silaturahim kantung teh, nu kaduana bade muningakeun. Yen jisim abdi alhamdulillah ayeuna tos gaduh dana pensiun. Ayeuna tos gaduh dana waris kitu Bu. Ketika teman Ibu bertanya, "Nah, Ibu tiasa carana kumaha?" Perkawis cara mah jujur, abdi ge nembe lebet. Paling mungkin nya dinten ieu tanggal sekieu jam sakieu di haturan linggih karo rombok abdi bakal ti Bandung bakal usul ka dieu kanggo ngajelaskeun. Paham Bu? Nah, ketika Ibu sudah melakukan dana waris, dana pensiun diobrolkan, akhirnya Ibu mengumpulkan si tersebut. Contoh Kang Ulo kan mengumpulkan nih. Saya yakin Kang Ulo nggak cerita kayak gini, saya yakin. Yakin tuh Ji? Yakin. Paham? Nah akhirnya ketika dikumpulkan, contoh ada nama sosok teman kita namanya si A. Nah akhirnya kita mengumpulkan yang namanya si A, katakan satu orang. Ternyata A ikut nabung yang berapa? 350. Ketika seorang A ini nabung 350, maka seorang kita yang membawa siapapun digaji seageng 50.000. Itu Bu. Ibu nyanak hiji, abah nu ngobrol, nu dicanak, join ibu nu kenging artos. Abah teriak-teriak di sini, bapak ibu join yang dapat artos Kang Ulo. Lawas sih kira-kira Bu. Di Bandung kadieu di perjalanan kumaha jabat tadi nyasap ka ditu, begitu nyampe teh alhamdulillah. Mangga Pak, kana tos lungsun geus pede, efeknya lain di dia tarik deui. Serlok itu. Ya, sangat luar biasa. Nah, yang lebih menarik lagi, 50.000 ininya Bu dikasih dari perusahaan nggak sekali. Akan tetapi diberikan selama 12 bulan atau 1 tahun. Nyandak hiji jalma joy digaji 1 tahun. Upami apa jadi tukang ojek ngajak jalmi sekali dibayar sekali 2 kali. Sekali. Tetapi di sini bawa 1 orang digaji 12 kali. Dan masih digaji juga ternyata di bulan kedua 25.000 kali 1 tahun. Di tahun ketiga masih digaji 1 tahun ke depan. 1 kali bawa orang Bapak Ibu. 1 kali kita menyelamatkan Bapak orang, kita digaji selama 3 tahun. Ini sangat luar biasa ya. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa nabungnya gratis? Ya. Nah, sederhananya gini Bu. Ketika kita bawa 1 orang nih, gaji kita di bulan pertama berapa? Teteh yang maju biru. Halo. Gajinya berapa Teh? Kan lagi ngobrolin Teteh ini yang tadi ya. Nah, bawa 1 orang digaji berapa tadi? 50.000. Luar biasa ya. Beri oplos buat ibu ini ya. Keren. Nah, kita bawa 1 orang bulan ini digaji 50.000. Alhamdulillah. Saupamina nu dicanakna 2, jadi sabaraha Bu? 100. Alhamdulillah. Upami nyandakna 3 jalma memang jadi sabaraha Bu? 150. Tuh, 500 di dia Bu. Nah, jadi we bengongnya nah, kan tadi jelaskan. Nah, hanya nak 3 jadi 500. Berarti upami kita dapat 500.000 bulan depan, kanggo nabungna aya teu ti dieu? Aya. Nabung sabaraha? 350. Aya sisa sabaraha? Nah, berarti kan alhamdulillah 150 tiasa kanggo ngumpulkeun kieu ngopi-ngopinya. Nah, gitu Bu. Nah, sekarang contoh permainannya gini Bu, ini kita. Kita sudah dapat 3 orang namanya A, B, C. Ketika 3 orang ini A, B, C join kan kita dapat berapa tadi Bu? 500.000. Terjawab ya, gaji 500.000 datanya di mananya? Nah, cukup dengan 3 orang saja, sederhana banget. Kira-kira kita di kampung kita ini yang tercinta, adakah 3 orang menurut Bapak Ibu yang mau punya dana pensiun, dana waris? Kira-kira aja tuh? Pasti seueur betul?
Entah ngemutan si tersebut mau atau tidak, jangan dulu berpikir ke sana. Yang terpenting dana nongge nanam padi kita tanam bola nya. Ai masalah hasil mau kumangke bade kurang bade kulama kumangke kan gitu. Nih, dapat 3 orang 500.000. Terus selanjutnya apakah saya harus bawa lagi, Bah? Monggo. Jika tidak tenang naon. Ya. Hanya yang terpenting bantu Bu A, B, C agar A dan B, C ini sama-sama punya gaji 100. Katakan A ini dia bawa 3 orang, B bawa 3 orang, C bawa 3. Orang. Berarti A gajinya sabaraha Bu? B gajinya sabaraha? C? Terus naon tuh ke orang betul? Nah, alhamdulillah Bu, luar biasanya sistem ini. Kita yang sudah tidak bekerja digaji sama perusahaan 700.000. Dari mana datanya? Sederhana. Kenapa A bisa dapat uang? Akibat kita bantu. Kenapa B bisa dapat uang? Akibat kita bantu. Kenapa C bisa dapat uang? Karena kita bantu. Jasa kita dibayar. Kan di luaran sana mah tenaga orang unggul. Kadang-kadang libur sampai dipotong gaji di luarannya. Betul? Di sini mah jasa kita Gaji. Selanjutnya yang 3 ini masing-masing bawa 3. Berarti muncul 9. Ketika 9 ini muncul berarti 3 ini dapat 500, ini 500, ini 500. A, B dan C dapat 700. Kita jadi dapat 1,5. Dan seterusnya. Jika ini terjadi 8 bulan saja yang terjadi, Bu, kita akan mendapati gaji rutin setiap bulan 500 juta. Ageng ngalit, Bu. Wow. Upami sukses 100%. Kira-kira sukses mau 100%? Wow, ya. Oke, yuk kita ilmiahkan aja lah. Jika seorang kita sukses 100%, maka gaji kita berapa, Bu? 500 ribu. Iya, 500 juta setiap bulan. Betul, Bu, ya? Mohon maaf. 500 juta setiap bulan. Upami 100%. Katakanlah orang mah 10% we, Bah. 10% kesuksesan kita berarti gagalnya 80%. Masih kenging gaji, Bu, 50 juta. Rasana Bah, ai lemu kieu mah entong 10%. 1% ya, Bah. Harusnya ayo kita tulis di sini. 1% saja kita masih dapat gaji berapa? 5 juta. 5 juta per bulan. Ya Allah ya Karim. Kegagalan 88% perusahaan bisa nggak gaji 5 juta per bulan. Berarti seorang yang berdiri di dewan Bapak Ibu hari ini masuk kategori orang gagal 88%. Kenapa? Baru mendapati gaji 6 sampai 8 juta, belum nyampe angka 50 juta. Berarti orang gagal 88. Bu, anu gagal 88% ya rupana tos kieu, Bu. Ya. Rupana tos kieu enggak kucel lagi, enggak kerja keras lagi, yang mana alhamdulillah wallahi target mohon maaf kuota saya ataupun kuota dalam jadwal saya sudah padat. Masya Allah, tabarakallah. 20 buat Pak Haji ya. Alhamdulillah, semoga cepat kron, amin. Amin. Mengadoakeun pangpayuna. Amin. Jadi 1% aja bisa kebagian angka 5 juta. Berarti sosok seorang saya hari ini adalah orang yang gagal 99%, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu jangan sampai mengikuti jejak saya. Harapan saya, Bapak Ibu harus lebih hebat daripada saya. Bu, jika angka 400.000 kita tantang untuk berbisnis. Bu, jika 400.000 kita tantang untuk berbisnis, Bapak-bapak, jika 3 orang saja pekerjaan kita untuk dikerjakan dan cara melakukannya hanya silaturahim dan ngobrol, apa sulitnya kira-kira? Betul? Seandainya katakan kita nggak bisa sama sekali membawa orang, ayat tunduk gitu. Di mana? Berarti kita masih mendapati 2 perkara apa? Dana pensiun, dana waris. Tetapi itu sebuah kebohongan. Kenapa? Karena kami pasti siap membantu. Asal ibu bawa jamaku kami pasti diobrolan. Asal ibu bapak bawa orang pasti kami dibantu. Soal dia mau atau tidak bukan urusan kita, tetapi urusan Allah Ta'ala. Sederhana Bapak Ibu, kenapa saya berada di program ini? Modal saya hanya sederhana. Yang pertama, sadar plus butuh.
Kenapa saya harus sadar bahwasanya jika Allah berkehendak saya panjang umur pasti kolot malu. Oh. Jika Allah berkehendak saya pendek umur pasti meninggal malu. Meninggal. Kesadaran saya adalah yang pertama, bagaimana jika nasib tua saya terjadi sedangkan kerjaan saya masih tetap manggul. Rekumaha, ngorage ngeserempong manggul, komo kolot betul? Nah, akhirnya tersadarkan. Butuh, bagi saya sangat-sangat butuh. Kenapa saya harus ada di dalamnya? Mohon maaf, An-Nisa ayat 9 menjelaskan. Dan jangan pernah kalian wafat dengan meninggalkan keturunan yang lemah. Tantangan bagi saya, ya Allah. Geningan, betul? Yang pertama. Yang kedua, Al-Baqarah 240 menjelaskan. Apa dalam keterangannya di dalam Al-Baqarah 240? Gimana sih? Lihat laki-laki meninggal, jangan. Hai kaum Adam, wajib bagi kalian menafkahi istri-istri kalian 1 tahun lamanya ketika kita telah tiada aib, tiada tetas maut can bu. Tos maut masih kena ada tuntutan. Maka saya benar-benar saya katakan ini butuh demi Allah. Kenapa? Mohon maaf. Punten bu, misal cakap seorang abah hari ini masih punya hutang 1 atau 2 juta. Betul? Umur kan tinggali hutang tendenanya. Mau tuh hutang-hutang gitu kan. Dengan bahasa talqin apa? Bagi yang ada sambutan kekeluarganya kan gitu. Betul? Ketika kekeluarganya seorang abah dari perusahaan dikirim 21 juta, Kang Ulah dongkap bisa. Siapa gak hartos di apa? Kedua sambutan kami 1 juta. Kata Kang Ulo, kan kata istri saya teh gampang. Oh, ayah Kang Ulo udah 21 juta langsung di perusahaan. Kan gitu. Kebayang jika kita wafat tetap masih keadaan kita gimana, hutang belum terbayar, kan ngeri Bapak Ibu, betul? Itu sangat luar biasa. Maka dengan mengucap bismillah demi Allah Ta'ala saat itu saya memutuskan join. Saya juga sangat bersyukur kepada beliau syariatnya karena beliau yang menyelamatkan saya. 2 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa, tetapi alhasil dengan saya mau berproses. Yang tadinya saya tidak kenal dengan Bapak Ibu hari ini, alhamdulillah bukan naungan Allah. Ya, syaratnya Kang Ulo. Insya Allah dengan kita ada di kontak ini, insya Allah Bapak Ibu bisa saya jadwalkan ke Bapak Ibu semua. Mau sebulan sekali silakan. Mau 2 minggu sekali, monggo. Mau seminggu sekali, bismillah saya siap. Ayo sukses sarangan Bu. Ayo. Monggo pamit itu, mangga ayo formulirnya silakan. Silakan bagikan aja formulirnya. Soal nabungnya saya kasih tahu Bu ya. Sekarang tanggal berapa? 20. Tanggal 20. Masa penabungan terakhir itu sampai tanggal 15 bulan depan Bu. Masih ada waktu, betul? Ya, masih ada waktu. Betul Pak? Betul Pak. Sebenarnya itu hanya 30. Hanya kan kami sebagai agent butuh waktu juga buat input dan sebagainya. Gitu. Apa yang ano kau itu? Ya. Jadi nanti yang kami butuhkan sementara ini, yang pertama KTP dan kartu keluarganya kami fotokan, data diisi ke dalamnya. Selepas itu kita foto bersama. Setelah nanti kami bantu input, virtual akunnya datang. Baca aja pengantar masalah. Nabung nama pada mau pada ini nama. Niatin Kang umroh Pak. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Enggak. KTP-na pami aya tiasa diuningakeun ka Kanesi mangga. Mungkin sementara silakan gitu aja dulu Bu, nanti kita lanjut ulang. Jadi, tumpang wabayah di orang macan kawin saat kemarin. Mangga bilingkin aya pertarosan ngobrol lah, bisa ngobrol.